9 Kabupaten Lombok Barat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Bersama saya, Yanti Mudayana dari SDN 1 Trongtawa. Saya Kartini dari SMPN 1 Labu Api. Saya Solihah dari SDN 1 Telagawaru. Dan saya Sukaisi dari SDN 1 Labu Api. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kesi. Waalaikumsalam, Bu Solihah. Ya, bagaimana kabarnya Bu Kesi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Kesi, nanti kan Ibu akan melakukan coaching. Nah kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Kesi. Bagaimana Bu Kesi? Boleh, Bu. Jadi baik Bu ya, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coaching itu saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Kesi sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban Bu Kesi, apakah nanti coaching itu bisa memberikan jawaban yang baik untuk menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Kesi juga itu menyesuaikan dengan coaching. Di antaranya ada permintaan, kemudian ada proses relatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, jadi sebelum proses coaching ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Kesi. Silakan. Oke. Baik, jadi pertama kompetensi coaching apa yang nanti Ibu Kesi kembangkan? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti ada 3, Bu. Yang pertama, kehadiran ilmu atau present. Kemudian yang kedua, menggunakan aktif. Dan yang ketiga, melakukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya? Ya. Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan membantu coach menemukan masalah yang dihadapinya. Baik Bu Kesi, jadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diberikan oleh Bu Kesi sendiri itu seperti apa Bu? Baik, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu saya anggap diri saya nanti berhasil mengembangkan kompetensi tersebut ketika coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tujuan saya melakukan coaching adalah membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, jadi nanti indikator tercapaiannya coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan itu. Oke, jadi baik, terima kasih Bu Kesi atas jawaban-jawabannya ya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Kesi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali. Ya. Oke, terima kasih Bu Kesi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Kesi. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Bu Kesi seperti yang Bu Kesi lihat, fresh, semangat, terus. Alhamdulillah. Baik Kak, kemarin kan Bu Kak sempat mengirim saya, katanya ada yang ingin diobrolin. Bu Kak, kira-kira apa nih yang ingin diobrolin? Ini supaya si kemarin kita sempat saya bingung nih pada siapa saya harus bercerita kepada siapa ini salah satu informasi kemudian Nggak apa-apa. saya punya menyampaikan hari ini saya melihat ada salah satu siswa saya yang semula anak saya ini aktif, kemudian apa yang disuruh dia berarti, kemudian kalau kita suruh berdiskusi dia lancar mengumpulkan tugasnya dan tepat waktu, tapi sekarang saya dia agak murung terus. Jadi permasalahan itu yang Ibu hadapi sekarang ada salah satu siswa itu yang sering murung ya, udah aktif lagi.
Baik Bu, kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu capai atau didapatkan dari obrolan kita nanti? Begini Bu Sukesi, sebenarnya kan setiap kita bercerita tentang apa yang terjadi di kelas ke teman sejawat kita atau mungkin yang untuk kemudian bisa kita sharing itu, saya ingin menginginkan Bu Sukesi, kira-kira bagaimana solusi yang harus atau apa yang harus saya kerjakan supaya anak saya ini kembali tidak mau lagi, dia kembali seperti dulu seperti dia sebelum terjadi itu Bu Sukesi. Berarti tujuan itu melakukan percakapan hari ini dengan saya yaitu ingin mendapat solusi yang berbeda. Nah baik Bu Kartini kan sudah menjadi guru sudah senior ya, sudah lama sekali. Soalnya Ibu sudah punya pengalaman yang banyak dalam menghadapi ini. Nah kira-kira Bu ada nggak sebelumnya pada tahun sebelumnya Ibu sudah menerapkan strategi yang bisa mengaktifkan siswa seperti itu tadi? Kalau biasanya ya, saya kemarin itu sempat menanyakan nih, kenapa sih dengan dia betul? Jadi jawabannya mengatakan kalau sebilang terus juga ini yang biasa saya lakukan seperti itu dan pengalaman dari teman-teman juga. Saya biasa melakukan kalau ada siswa yang menurut saya berusaha di kelas itu membuat kelas yang lebih nyaman, yang lebih menerima, sehingga anak saya ini berhenti dulu. Itu yang bisa saya. Berarti Ibu strategi yang sudah Ibu terapkan yaitu berusaha memberikan kenyamanan kepada siswa ya, suasana kelas yang nyaman sehingga dia tidak berbahagia. Nah selain strategi itu kira-kira ada lagi ide atau strategi lain yang ingin dilakukan? Kalau strategi saya membuat yang kelas, terkadang kalau dalam diskusi ini, selalu saya membuat membentuk kelompok yang jadi anak saya biasanya dulu yang saya lakukan dulu di diskusi, saya gabungkan dengan teman-temannya yang agak vokal, kemudian saya kadang-kadang menyuruh dia menjadi seorang pemateri atau seorang moderator yang saya menginginkan dia kembali, sehingga ketika diberikan tugas seperti itu mungkin dia gurunya berkurang, dia merasa nyaman di kelas, sehingga permasalahan yang tadi dia mengatakan dirinya dari temannya putus cinta itu bisa dia lupakan. Berarti rencana kedua Ibu mungkin sudah Ibu terapkan ya, mengelompokkan dia anak-anak yang ngomong tadi dengan anak-anak yang ya, dan memberikan tugas-tugas yang mungkin bisa mendorong dia untuk kembali. Ya. Dari dua strategi itu ada lagi yang ingin dilakukan strategi lain? Mungkin untuk saat ini ya, karena saya fokusnya untuk mengembalikan keceriaannya mungkin itu, lalu mungkin ada masukan lagi sehingga saya punya strategi yang ketiga. Saya rasa sudah bagus tuh strategi yang kedua tadi. Mungkin Ibu kalau menurut saya Ibu lakukan komunikasi secara personal dengan anak tersebut ya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Karena murid itu sudah SMP ya, sudah remaja ya, jadi putus cinta itu kan sudah biasa. Jadi mungkin Ibu adakan komunikasi secara personal, kemudian menanyakan bagaimana perasaannya, memberikan motivasi, semangat. Kalau menurut saya sebenarnya. Terima kasih. Baik, Bu, dari strategi yang sudah Ibu tetapkan tadi, menurut Ibu indikator ketercapaian dari strategi yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa nantinya? Mungkin seandainya saya mengambil langkah dari yang pertama itu masukan dari psikologi, mungkin nanti ketika saya mengambil anak saya ini berkomunikasi secara personal, kemudian dia akan lugas bercerita, mungkin kompetensi awal yang saya lihat ketika dia sudah bercerita itu ketika saya mengajari kelas, mungkin dia akan artinya dia tersenyum atau mau mengumpulkan tugas lebih awal, ya mungkin sudah itu sebagai indikator kecil bagi saya ketika dia sudah berbicara. Mungkin indikatornya itu saja sebelum indikator yang lain. Baik, berarti indikator ketercapaian yang ditetapkan setidaknya anak itu bisa tersenyum dan mengerjakan tugasnya. Baik, luar biasa sekali Bu ini strategi yang sudah ditetapkan. Namun Bu, begitu Ibu melaksanakan strategi tersebut, tentunya Ibu tidak bisa berjalan saja. Harus ada pihak-pihak yang Ibu libatkan atau Ibu minta dukungannya. Nah, kira-kira siapa nih pihak-pihak yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Mungkin kadang-kadang saya tidak bisa lepas dari wali kelas, karena wali kelas itu kebetulan kualitasnya seorang ibu kedua bagi mereka, mungkin
saya akan minta bantuan kepada wali kelasnya karena keterikatan kedekatannya. Kemudian mungkin saya akan minta bantuan ke guru BP secara personalnya. Mungkin nanti kalau saya bertanya, mungkin anaknya terkejut. Nanti mungkin kalau wali kelas atau guru BP-nya yang membantu saya, mungkin dia lebih vulgar berkejutan. Di samping saya juga akan pendekatan secara personal. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi berarti yang akan dilibatkan adalah wali kelas, kemudian guru BP. Kapan strategi tersebut akan dimulai laksanakan? Kalau di saya dia karena prinsipnya lebih cepat lebih baik. Saya takutnya pemurungannya ini berlanjut sehingga akan mempengaruhi belajar terhadap proses pembelajaran atau hasil belajarnya. Karena sebentar lagi dia akan ujian nasional masuk SMA. Jadi secepatnya saya akan lakukan. Jadi luar biasa sekali, semangat sekali juga niat ingin secepatnya melaksanakan. Nah baik Bu, saya rasa kalau untuk obrolan kita ini sudah sangat baik. Kita sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu. Nah dari percakapan kita dari awal sampai akhir kira-kira apa nih Bu yang didapatkan dari obrolan kita? Mungkin tadi saya dapat masukannya dari diskusi. Mungkin ketika anak saya yang mungkin untuk membangkitkan dari kreativitasnya kembali seperti itu, mungkin saya akan berbicara secara personal, membantu kelas, membantu BP. Kemudian yang kedua, membuatnya nyaman di kelas. Saya mungkin diskusi saya lebih melibatkan dia. Kemudian nanti ada mungkin diskusi yang akan dilakukan. Tapi yang jelas yang pertama saya akan berbicara. Mungkin itu yang saya Semangatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Saya yang terima kasih karena mengganggu aktivitas. Sudah tidak apa-apa Bu. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi Bu ya, karena saya penasaran sekali ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan Ya, siap. setelah kita menerapkan strategi-strategi tadi. Siap. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Prisia dan mengganggu. Mungkin tidak apa-apa Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Kesi, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching. Nah, bagaimana hasil proses coachingnya pada sama Bu Kartini? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan tadi bersama Ibu Kartini sudah berjalan dengan lancar, dengan sangat baik sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu Kesi, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Kesi ini terkait masalah proses coaching yang sudah dilakukan bersama Bu Kartini. Nah, jadi terkait dengan indikator yang ini Bu Kesi capai itu bagaimana? Nah, tadi kan di kegiatan pra-observasi Ibu sudah menanyakan kompetensi lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mendengarkan pertanyaan berbobot. Nah, dalam proses coaching tadi, alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan memaksimalkan potensi tersebut. Saya mendengarkan dengan aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, coaching saya bisa menjawab dan menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya Bu Kesi ya. Baik, jadi Bu Kesi sudah berhasil ya melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Saya juga amati tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan menanyakan tujuan. Nah, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching tadi. Nah, tadi saya juga mendengar Bu percakapan Bu Kesi dengan coaching sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Bu Kesi ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Nah, jadi Bu Kesi juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Kesi juga. Itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu Kesi ya. Nah, jadi itu dari pengamatan saya Bu. Jadi luar biasa sekali Bu ya dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya itu Bu Kesi sukses dalam melaksanakan proses coaching kembali ya. Nah, oke. Nah, untuk ke depannya ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Bu Kesi ingin kembangkan? Baik Bu, untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya menguasai percakapan dengan alur cerita ini. Karena di alur cerita tentunya kita memberikan pertanyaan kepada coaching itu kan ada beberapa pertanyaan. Nah, saya sering terbalik nih Bu, kadang-kadang ya. Namun alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan itu. Nah, saya ingin lebih mendalam lagi supaya tidak ada lagi pertanyaan yang tidak dibutuhkan di dalam percakapan dengan alur. Baik Bu Kesi ya, luar biasa sekali Bu Kesi ya. Jadi Bu Kesi akan mendalami lagi alur kita tadi dalam proses coachingnya ya Bu ya.
semoga kedepannya semakin baik dalam coachingnya. Baiklah Casey, mungkin saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik, dengan sangat bagus ya. Mungkin sepertinya saya akhiri nih Bu ya untuk kegiatan proses pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa akan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Baik, terima kasih Bu Casey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.